Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perilaku konsumen dari kelas C3 manajemen S1. Tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu perilaku konsumen pada tugas pertemuan ke-6, yaitu sebelum UTS. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Hesri telah membimbing kami selama 5 pertemuan ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia, dan kepada Ibu Hesri sendiri terima kasih untuk telah menonton video ini. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabdani Anggara Priyadi dengan NPM 101200016 bersama rekan-rekan saya. Saya Yudi Permana dengan NPM 101200032. Saya Rizky Saifullah dengan NPM 101200041. Saya Rahman Sidik dengan NPM 1012004. Kepada teman-teman, mohon untuk disaksikan ya video ini sampai beres. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian perilaku konsumen menurut literatur ialah Kotler dan Kettler tahun 2008 di halaman bukunya 166. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Manfaat dari memahami perilaku konsumen dalam bisnis ialah secara garis besar, memahami perilaku konsumen dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat, sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dengan demikian, jika kita dapat memahami perilaku konsumen, kita dapat melakukan evaluasi bisnis serta merancang strategi pemasaran kepada konsumen yang tersegmentasi. Bukan hanya itu, manfaat-manfaat dari memahami perilaku konsumen ialah sangat banyak sekali. Dan ada juga faktor-faktor atau perilaku-perilaku konsumen yang terbaik ke dalam tipe-tipe tertentu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mengenal tipe-tipe perilaku konsumen. Dari keseluruhan perilaku konsumen, kita akan mengelompokkannya ke dalam 5 tipe, yaitu 1. Konsumen yang loyal atau loyal customer. Konsumen yang melakukan proses transaksi terhadap produk atau jasa secara repetitif merupakan konsumen yang perlu dijaga dan dipertahankan. Konsumen yang loyal biasanya sudah merasa attached dengan produk atau jasa yang kita punya, sehingga mereka akan sulit untuk melihat perusahaan lain. Loyalitas ini dapat terbentuk dikarenakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, pelayanan yang baik dari perusahaan kita, dan banyak alasan lainnya yang menjadikan mereka sebagai konsumen yang loyal. Yang kedua, konsumen yang impulsif atau impulse shoppers. Konsumen yang impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas dan pada akhirnya melakukan proses transaksi. Meskipun konsumen tipe ini tidak menentu, namun Anda bisa menjadikan konsumen yang impulsif sebagai potensi atau calon konsumen yang loyal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Baik, yang ketiga, konsumen yang suka tawar-menawar atau barang hunters seperti namanya, konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Tipe konsumen seperti ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan calon konsumen yang loyal. Tapi Anda bisa menarik konsumen tipe ini dengan mengadakan promosi yang menguntungkan konsumen tipe ini. Yang keempat, konsumen yang hanya melihat atau wandering consumer. Konsumen tipe ini hampir mirip dengan tipe konsumen yang impulsif.
Tapi kemungkinan terjadinya proses transaksional sangatlah rendah karena konsumen tipe ini hanya suka untuk melihat-lihat produk atau jasa yang Anda tawarkan. Anda bisa menarik perhatian konsumen tipe ini dengan melakukan interaksi untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda. Mereka akan mendengarkan dengan penuh seksama terhadap penjelasan dan penawaran Anda. Bukan tidak mungkin setelah terjadinya interaksi dengan wondering konsumen, mereka akan memutuskan untuk membeli produk atau jasa Anda. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, konsumen berdasarkan kebutuhan atau need-based customer. Seperti namanya, konsumen tipe ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Namun, Anda masih bisa membangun minat beli mereka dengan melakukan interaksi. Jika produk atau jasa Anda sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka tentu saja proses transaksi dapat terjadi. Bahkan, Anda juga bisa menjadikan konsumen need-based customer sebagai action atau sebagai konsumen loyal Anda. Dari pemaparan materi yang tadi kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa manfaat dari memahami perilaku konsumen ialah supaya dalam perusahaan dapat menggunakan strategi pemasaran yang lebih tepat dan mengoptimalkan laba perusahaan itu sendiri. Harapan kami dalam membuat video ini ialah bagi teman-teman yang memiliki usaha atau bisnis, kami harap agar bisa menerapkan atau memahami secara lebih tentang perilaku konsumen. Terima kasih atas partisipasi teman-teman telah menonton video ini sampai beres. Kami dari kelompok 2 kelas C3 manajemen S1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.